sini sampai ke titik ini mungkin saya pribadi bangga sama diri saya dengan pencapaian ini. Kulihat kondisi untuk sekarang ini, bahwasanya BEM itu sudah bekerja dengan baik. Tapi Halo, sebelum kita mulai acara podcast kita ini, kita mau sapa dulu nih Deltizen yang ada. Halo Deltizen. Halo. Oke, masih semangat kan ngikuti pemilihan ketua dan wakil ketua BEM tahun ini? Pastinya masih semangat kan Kak Din? Pasti semangat dong. Di sini kami punya pantun nih untuk Deltizen semua. Ada musik semua bergoyang. Cakep. Lihat teman terlihat nyaman. Cakep. Tidak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan. Supaya kita makin sayang nih, kami perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan namaku Yeni Sanapi Tepulu dan Aku Dinis Pautar. Untuk beberapa waktu ke depan kita akan ditemani oleh tamu spesial. Penasaran gak sih Kak Yen siapa tamu spesialnya? penasaran banget nih Kak Din, siapa nih tamu spesial kita? Di sini kami udah bersama paslon nomor urut 2. Kita sapa dulu nih paslon nomor urut 2. Halo paslon nomor urut 2. halo. Deltizen juga pastinya pengen dengar nih sapaan dari paslon nomor urut 2. Boleh nih, paslon urut 2 menyapa Deltizen semua sekalian memperkenalkan nama. Mulai dari nama, prodi, dan jabatan. Status juga boleh ya. Halo Deltizen, perkenalkan nama saya David Vincent Gurning, saya dari Prodi S1 Informatika dan saya menjabat sebagai calon ketua BEM periode 2023-2024. Dan saya perkenalkan, nama saya Joseph Pidona Pitupulu dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan di sini saya menjabat sebagai calon wakil ketua BEM tahun 2023-2024. Statusnya Kak, spill dong statusnya apa? Mungkin dari saya buat status lebih ke privasi sih Kak. Oke, ketua privacy ya. Kalau untuk wakilnya gimana Kak? Kalau aku sendiri itu, aku statusnya sekarang sih jomblo. Aduh jomblo, boleh nih Deltizen semua hubungi Kak Joseph nih kalau ada yang mau sama Kak Joseph ya. Oke. Sebelum kita masuk ke acara inti kita mau ngajak nih paslon nomor urut 2 ini untuk ngobrol bareng kita. Kita mau basa-basi dulu walaupun sebenarnya udah basi ya. Gimana nih kabarnya untuk paslon nomor urut 2? Pastinya makin sibuk ya setelah mencalonkan diri sebagai paslon di BEM ITDEL atau makin fun-fun aja nih menurut kalian gimana? Tentunya dari saya pribadi tentunya merasa berat ya. Berat karena dari sisi waktu juga terbagi, tentunya lain ke kuliah dan lain juga untuk menghadapi segala tantangan yang ada gitu. Jadi dari saya mungkin berat tapi yang namanya juga kehidupan pasti ada bunga-bunga kehidupan gitu lah. Oke, tapi masih tetap fun kan Kak, jangan jadi dibawa stres Gitu dong, ya. Kak. Pasti. Kalau wakilnya gimana nih? Kalau aku sendiri ya sekarang itu memang kerjanya sibuk sih, karena mulai dari tugas-tugas kuliah, ngurus untuk mencalonkan ini kan tentunya membutuhkan tenaga dan pikiran juga. Jadi sekarang saya akui itu kondisinya lagi sibuk-sibuknya. Oke. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana perasaannya udah ngikuti rangkaian acara ini mulai dari pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil sampai juga udah pencabutan nomor ya Kak? Gimana nih perasaannya? Mungkin perasaan saya pribadi nih Kak. Saya sampai ke sini, sampai ke titik ini mungkin saya pribadi bangga sama diri saya dengan pencapaian ini. Untuk hasil yang menurut saya hasil akhir ya mungkin baik itu menang atau baik itu kalah yang penting berjuang untuk saat ini gitu. Oke, berjuang dulu ya Kak ya. Kalau untuk saya sendiri, setelah pencabutan nomor dan hasil seleksi untuk tahun ini, saya merasa senang tentunya karena kami sudah melewati beberapa tahap dan sekarang kami terpilih atau udah memilih nomor urut 2. Kami juga merasa senang dan tentunya kami harus melaksanakan semua sesuai dengan tugas-tugas yang akan dituntut sama kami. Kira-kira itu. Oke, baik. Gini, kita mau ngasih hal menegangkan. Enggak menegangkan banget sih. Oke, sebelum kalian mengikuti semua rangkaian acara itu, apa sih sebenarnya yang jadi alasan kalian dan juga tujuan kalian untuk mencalonkan jadi ketua dan juga wakil ketua BEM? Dari siapa dulu nih? Dari wakilnya boleh nih. Wakil Oke. nih, wakil. Kalau dari aku sendiri nih, aku mencalonkan menjadi calon wakil ketua BEM itu karena dorongan diri saya sendiri sebenarnya. Itu adalah doronganku sendiri karena kulihat kondisi untuk sekarang ini bahwasanya BEM itu sudah bekerja dengan baik. Tapi menurut saya perlu ada perbaikan ke depannya. Jadi saya di sini
ingin memberikan pikiran dan tenaga saya untuk memajukan BEM IT Del ini. Kira-kira seperti itu dari saya. Tambahan dari ketuanya. Jadi kalau dari saya pribadi, alasan saya buat maju BEM itu sebenarnya udah niat lah dari lama gitu, pengen naik jadi BEM. Dan alasan yang utama itu kayak aku pengen lah ngasih inovasi, ngasih ideku secara langsung ke BEM ini. Dan menurutku kinerja dari BEM yang mungkin yang dulu-dulu itu sudah bagus, namun menurut saya itu kurang maksimal. Mungkin gimana caranya agar memaksimalkan itu, saya dapat masuk langsung ke dalam sistem tersebut dan saya dapat memberikan ide-ide dari saya gitu. Oke, ini jawabannya keren banget ya dari ketua dan wakil ketuanya. Jadi kita lanjut nih. Sebelum kalian memilih satu sama lain, pastinya kalian masing-masing udah punya pertimbangan kan. Misalnya pertimbangan dari ketuanya memilih wakilnya dan wakilnya mau memilih ketuanya gitu. Jadi pertimbangannya apa nih? Dari siapa nih duluan? Dari ketua nih boleh nih. Oke. Jadi sebenarnya bukan terlalu menjadi pertimbangan sih sebenarnya. Jadi gini, pertama kali itu aku udah kenal lama lah sama wakilku Joseph ini kan. Nah, terus tapi belum ada niat awal itu pengen naik jadi pasangan, jadi calon ketua dan wakil ketua BEM. Nah, makin kesini kemarin dengarlah pengumuman. Jadi aku mulailah nyari siapa yang bisa jadi pasanganku ya gitu. Dan aku mulai berangkatkan kelasku gitu. Dari aku lah perwakilan dari kelasku. Terus jadi mulai ku cari mungkin kayaknya ini prodi dari D4 TRPL ini kayaknya boleh lah ini pikirku kan. Jadi cobalah hubungi. Jadi belum kepikiran aku awalnya sama Joseph ini kan. Nah terus kayaknya aku pengen lah anak Diptek aja lah. Biasanya anak Diptek ini unggul-unggul anggota dari Diptek ini gitu. Jadi kemarin ada beberapa nama dan ternyata katanya ada seleksi katanya di kelasnya dan terpilihlah si Joseph. Untuk kriteria si Joseph menurutku keren lah keren. Keren. Oke. Wakilnya gimana nih? Kalau aku sendiri sih, jadi yang pertama itu mencari pasangan itu adalah si David sebenarnya. Jadi memang pengumuman yang ada ini untuk pendaftaran calon ketua ataupun wakil ketua itu saya sudah dengar gitu kan. Jadi si David ini mencari wakilnya, kira-kira seperti itu. Jadi dia mengajukan sama ketua Himapro, dia menghubungi ketua Himapro, terus ketua Himapro menghubungi ke kelas D4 Terpel 21 kan. Terus dihubungilah. Jadi di internal kami D4 Terpel itu mengadakan seleksi. Jadi di sana kami mengadakan seleksi dan kebetulan dan puji Tuhan namaku paling banyak terpilih di sana. Oke. Terus awalnya aku bisa kenalan dengan David itu udah lama. Itu mulai dari PGM lah. Kami kenalan di sana. Terus aku udah tahu lah kayak mana si David ini. Sikapnya kayak mana, kriterianya kayak mana. Terus menurutku si David ini adalah orang yang rajin dan dia adalah orang yang kritis. Dia itu mampu menuangkan pikirannya, dia memberikan ide-ide yang baik selama kami ingin mencalonkan ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Cukup keren banget ya jawabannya ya. Oke, untuk lebih meyakinkan lagi nih, Ya. sesama rekan nomor urut 2 ini, boleh dong masing-masing rekannya nge-spill sifat masing-masing dari dirinya sendiri. Oke. Kalau aku sendiri, sikapku yang kayaknya belum tahu nih, David ataupun teman-teman yang lain di sini kan. Kalau sikapku sendiri itu, aku orangnya kalau yang hal positif itu kerjanya cepat. Intinya aku harus kerja cepat. Misalnya submitannya adalah tugas nih. Itu tugasnya batasnya sampai tanggal 2. Jadi aku harus kerjakan ini sebelum tanggal 2, misalnya tanggal 30 ataupun tanggal 31 atau tanggal 1 paling lama. Jadi di sela sebelum penyakmitan aku bisa revisi dong gitu kan. Terus di sini kerja cepat bukan berarti kerjanya asal-asalan. Terus kita mempertimbangkan isinya sesuai dengan kriteria yang dituntut nggak sih gitu. Terus kalau untuk yang arah negatif tuh aku orangnya mudah tersinggung sih gitu. Jadi misalnya gini, adalah orang kan ngomong-ngomong gini. Jadi kan kita kan kadang mau merasa nih, misalnya ditengok sama kita, orang itu ngomong ngobrol-ngobrol. Jadi tiba-tiba ditengok sama kita, aku terus merasa gitu, kayak tersinggung gitu. Jadi ada nggak sih, ada yang kurang nggak sih, entah dari pakaianku nggak atau dari mukaku gitu kan. Jadi itulah, aku itu orangnya mudah tersinggung, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau ketuanya gimana nih? Kalau dari aku pribadi, mungkin yang sifatku sebenarnya nggak diketahui orang lain itu yaitu aku itu sebenarnya orang yang ambisius gitu.
Jadi sebenarnya luku di luar itu aku kelihatannya nggak pernah belajar gitu lah istilahnya ya, nggak pernah belajar. Ya kadang manfaatin waktu, seringan tidur gitu, mungkin di kelas. Tapi di belakang itu semua ya aku ya istilahnya harus adalah target yang udah aku ciptakan. Minimal target ini tercapai, target ini tercapai. Jangan sampai target ini nggak tercapai sampai tanggal sekian, target ini nggak tercapai sampai tanggal sekian. Minimal kerjaanku itu selesai gitu. Terus yang kedua itu aku orangnya totalitas lah gitu. Sekali maju, pantang mundur. Gitu. Totalitas tanpa batas ya Kak ya. Yes. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya. Kalian kan udah tahu nih sifat masing-masing. Jadi aku mau bertanya, jadi seberapa yakin sih paslon nomor urut 2 ini bisa memenangkan pemilihan tahun ini? Ya tentunya 100% sih. Kalau aku sendiri 100% harus menang gitu dong. Tergantung rate-nya dulu ya. Ini rate-nya antara 1 sampai 10 atau Ah, persentase ya. 1 sampai Persentasi lah, 100 sampai 100. 100 ya kan 100 Jose? loh. Apa nih alasannya? Ya alasannya mungkin kalau lebih ke ini sih mungkin ide-ide dan kreativitas kami lebih Lebih inilah, lah, lebih Iya. mungkin kelihatan sih dari videonya ya. Yakin banget ya Kak ini Ya, ya. yakin banget nih pasangan calon urut nomor 2 ini. Oke, karena kalian sangat yakin, aku punya satu pertanyaan yang sedikit menjebak sedikit ya Kak ya. Mana yang lebih didahulukan, kuliah atau organisasi? Siapa dulu nih? Dulu nih Kak. Sweet deh, sweet. Siapa yang menang? Batu gunting kertas. Oke, berarti aku dulu Ya, ya. kita dulu. Harusnya kain kalah sih duluan. Mau yang menang aja. Jadi kalau dibilang kuliah atau organisasi, yang pasti kuliah ya. Karena sebenarnya tujuan kita masuk ke DL ini kan sebenarnya ya tentu ya untuk kuliah kan. Buat apa kita ngikutin banyak organisasi, tapi kita terlambat selesai gitu, terlambat wisuda gitu. Jadi yang penting kuliahnya beres dulu dan pastikan, semisal pastikan dulu kuliahnya beres, kemudian lanjut ke organisasi gitu. Jadi dari aku kuliah sih Kak yang paling penting gitu. Oke. Kalau aku sendiri hampir sama dengan si David, bahwasanya itu aku mementingkan kuliah dulu deh. Soalnya kuliah kan tujuan kita ke Deli ini kan untuk kuliah. Tujuan utamanya untuk kuliah dan untuk bekerja kan. Nantinya untuk jadi bisa diterima di dunia kerja gitulah. Kan kalau untuk organisasi ini sebenarnya ini adalah untuk menambahkan skill gitu. Jadi di sini kami menambahkan skill, menambahkan pengalaman, bagaimana cara memimpin yang baik gitulah. Jadi intinya saya di sini mementingkan kuliah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi bisa aku simpulkan kalau kuliah itu yang penting, tapi organisasi itu juga dibutuhkan untuk mengasah skill ya. Ya. Iya, Kak. Oke, jadi aku mau nanya, gimana nih cara masing-masing kalian mengatur waktu kuliah dan organisasi? Apalagi kan kita hidup berasrama gitu. Gimana nih caranya? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke. Oke, jadi dari aku pribadi itu balik lagi ke tadi. Sebenarnya aku buatin target gitu. Buatin target. Aku mungkin tulis di halaman bukuku itu. Contohnya, semisal kan aku mungkin kan dulu mantan anggota Depsenbud gitu. Nah, terus jadi mungkin membagi ke Depsenbud itu sama membagi ke kuliah itu sebenarnya cara aku buatin target itu gitu. Jadi contohnya diumumkanlah rapat kita bakalan ngadain rapat nih gitu. Jadi yang pasti ya capain dulu kuliah, selesaikan dulu kuliah. Tapi jangan sampai nggak ikut rapat gitu. Kalau dari aku gitu sih. Jadi target utama dulu yang penting kuliah beres dulu, tapi pastikan cepat dan pastikan rapat juga nggak ketinggalan gitu Pak. Oke, wakil Kalau gimana aku nih? sendiri tergantung tenggat waktunya gitu. Jadi misalnya tugas kuliah yang lebih dulu atau untuk organisasi ini yang lebih dulu, jadi itu yang kutamakan gitu. Tapi semisal nih, kalau tugas kuliah sama-sama berdampingan sama rapat organisasi, kan kalau kita ketahui nih kan, kalau untuk rapat-rapat organisasi itu nggak ada dilakukan di jam akademik. Setelah jam akademik kan, palingan yang memungkinkan untuk bertabrakan itu tugas-tugas kuliah sama rapat. Jadi aku itu ya seperti yang aku bilang tadi, melihat deadline-nya. Jadi misalnya deadline-nya ini masih lama, ya pastinya aku dulu akan untuk rapat. Kalau memang untuk tugas ini memang harus misalnya pengumpulannya jam 10 dan rapat dilakukan jam 8, seperti yang tadi yang aku bilangkan itu bahwasanya aku kerja cepat. Berarti aku harus mengerjakan tugas kuliah itu sebelum kegiatan rapat dilaksanakan. Misalnya habis kuliah kan jam 5. Pastinya aku langsung ngerjakan itulah habis kuliah.
keren betul. Menurut tadi kan nih udah ngomong ini ngomong itu, kurang pas gak sih Kak Din kalau kita nggak tanya visi dan misi dari calon urut nomor 2 ini? Boleh dong calon urut nomor 2 ini memaparkan sedikit tentang visi dan misinya. Oke. Yang menjadi visi kami itu menjadikan BEM ITDL sebagai lembaga yang kooperatif, kreatif, dan harmonis. Kooperatif artinya di sini mampu bekerja sama baik antara internal maupun eksternal. Jadi kita dapat bekerja secara internal itu dapat terorganisasi sehingga program-program kerja yang dari internal dapat semua terlaksana. Terus untuk yang eksternal itu kayak mana? Yang artinya di eksternal ini kita mampu menggarap dari luar. Misalnya yang kita ketahui bahwasanya program kerja BMI itu kan ada yang misalnya yang olimpiade untuk tingkat SMA tuh. Jadi kita akan membagikan itu kembali gitu. Terus yang kedua itu untuk kreatif. Di sini kita berarti mampu memberikan ide-ide baru, ide-ide yang sebelumnya tidak ada terus. Jadi kita membuat ide-ide baru, menuangkan ide-ide baru yang tentunya kreatif dan menarik. Yang ketiga itu harmonis. Di sini artinya sikap kekeluargaan. Jadi sikap kekeluargaan itu artinya kita saling merangkul sesama yang internal sehingga kita dapat memberikan dampak positif bagi semua lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Oke, mungkin dari misinya Kak. Jadi sebenarnya kan visi itu kan tujuannya nih kan. Terus misi itu gimana sih mencapai tujuan itu? Jadi yang pertama itu misi kami itu menjadikan internal BEM sebagai ruang katalisator guna kemajuan mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya ruang katalisator itu apa sih? Banyak yang nanya-nanya kan. Jadi ruang katalisator itu artinya, jadi kami ngambil kata ruang ini, kami mengartikan itu sebagai BEM, lembaga BEM tersebut gitu. Terus katalisator itu apa? Mampu bergerak cepat ke arah perubahan gitu. Dan kami tambahkan lagi guna kemajuan mahasiswa. Jadi inovasi kami sebenarnya jadinya artinya itu bahwasanya BEM ITDL itu mampu menjadi ruang katalisator itu artinya menjadi atau yang di dalamnya nanti itu mampu menjadi penggerak ke arah kemajuan gitulah istilahnya. Terus misi kami yang nomor 2 itu kami buat intinya itu bahwasanya kami bakalan menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh mahasiswa ITDL secara solutif gitu. Jadi artinya itu apa? Kan sebenarnya kan ya menunjukkan kita bahwasanya kita itu orang berpendidikan, yaitu kita mampu berdiskusi secara baik gitu dan mampu bekerja sama dengan secara baik. Jadi kami tidak hanya mendiskusikannya dengan petinggi-petinggi Institut Teknologi Dan, namun kami juga memberikan solusi yang solutif gitu. Kemudian berikutnya itu kami menjalin kerjasama dengan himpunan program studi dan lembaga kemahasiswaan nih Kak. Jadi artinya apa? Jadi sebenarnya kan kita tahu bahwasanya bagan yang tertulis pada AD atau ART anggaran rumah tangga Institut Teknologi Delhi itu kan di belakangnya itu udah kelihatan bahwasanya sebenarnya BEM itu bisa dengan himpunan itu. Jadi itulah guna kita BEM itu, itulah guna kita bekerja sama dengan mereka gitu. Dan tentunya kita juga cari apa sih yang kurang dari mereka, kita juga bantu mereka kan untuk jadi mereka itu menjadi suatu lembaga yang kuat gitulah. Himpunan mereka itu jadi kita BEM itu bergerak untuk membantu mereka juga gitu. Dan lembaga kemahasiswaan maksudnya apa? Jadi seluruh aspirasi mahasiswa itu kan bakalan disampaikan ke lembaga kemahasiswaan ini kan pertama kali gitu. Jadi ya tentunya kita mampu bekerja sama dengan baik bersama mereka gitu. Kemudian yang keempat itu yang tidak kalah penting juga itu bahwasanya kami bakalan menampung minat dan bakat atau menjadi mungkin yang keempat itu maaf nih Kak. Jadi yang keempat itu kami bakalan memaksimalkan kinerja dari setiap departemen dan setiap UKM itu. Jadi sesuai dengan pandangan kami yang pertama, alasan kami naik BEM itu kenapa? Karena ya sebenarnya pandangan kami itu bahwasanya BEM ITDL kita itu masih kurang maksimal. Banyak program kerja yang belum terlaksanakan mungkin karena transisi dari online ke offline ya Kak. Jadi sebenarnya banyak yang sebenarnya bisa kita guide eksternal kita gitu. Caranya contohnya ini, aku ngangkat satu program dari departemenku Debsen Booth, mungkin yang belum terlaksana itu kopi sore lah gitu. Kopi sore ya sebenarnya gimana cara kita menggait keluar? Mungkin sebatas kopi sore dalam arti diadakan contohnya di koperasi mungkin ya. Di koperasi diadakan band-band di depan di pentas itu. Cara kita menggait eksternal gimana? Ya apa salahnya kita undang sebatas kopi dari Bali G, ya kita undang upside dari depan ini, kita ajak masuk ke kampus, kita diskusikan dengan kembali lagi tadi ke misi yang nomor 3. Kita ajak diskusi kemahasiswaan, jadi mereka ngasih izin, terus mereka biarkan aja memamerkan kopinya di sini. Jadi mahasiswa pun merasa terhibur gitu. Terus yang ke-5 itu memfasilitasi seluruh minat dan bakat, baik itu secara non-akademik dan akademik.
seluruh mahasiswa gitu. Dari sudut pandang kami yang paling kelihatan itu bahwasanya dari non akademik. Maaf kata nih Kak, mungkin studio kita aja kita nggak punya gitu. Mungkin studio musik, alat musik bahkan satu pun, atau mungkin hanya bassnya doang yang kepake nih Kak. Jadi itulah tugas kami, berdiskusi dengan baik dengan pihak kemahasiswaan dan mampu menjadikan itu menjadi studio yang layak pakai gitu. Keren banget ya Kak Ian visi dan Keren misinya. banget Kak. Oke, aku mau nyebutin satu kalimat nih. Pasti kalian langsung ngeh nih sama kalimatnya. Breaking barriers, building bridges. Pasti nggak asing dong sama kata-kata ini. Kak. Oke, boleh nih jelaskan sedikit arti dari slogan kalian nih. Oke, jadi aku bakalan coba jelasin. Jadi gini, artinya itu kan kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia kan uh, breaking barriers artinya itu hancurkan penghalang gitu kan. Terus building bridge artinya itu bangun jembatan gitu. Jadi sebenarnya kami memandang bahwasanya di kampus kita ini mahasiswanya itu punya minat dan bakat yang berbeda-beda gitu. Namun apa? Kembali lagi tadi ke misi nomor 5, fasilitasnya itu yang mungkin belumlah memadai gitu. Mungkin belum ada sebenarnya aspirasi mahasiswa itu belum tersampaikan secara bagus gitu. Jadi ya sebenarnya kami angkat itu karena apa? Kan kami pengenlah menghancurkan tembok penghalang itu gitu. Menghancurkan tembok penghalang itu dan kami bangun jembatan. Dalam arti jembatan ini apa? Jadi jembatan ini ialah yang menjadi, kamilah yang menjadi penghubung antara baik minat bakat yang berbeda-beda dari seluruh mahasiswa itu kami satukanlah di dalam KM IT Delin atau Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Delin. Oke, tadi visi misi udah, slogan juga udah. Jadi kita mau nanya nih, apa nih program kerja yang akan dijalankan nanti untuk pertama kali jika paslon ini terpilih? Oke, mungkin juga nih ya kan. Jadi gini, untuk program kerja yang pertama kali itu sebenarnya kami pengen buat program kerja mungkin ini baru atau mungkin udah ada sebelumnya, kami nggak tahu. Jadi menurut kami ini masih baru, inovasi kami gini. Jadi kenapa sih sebenarnya di SMA itu kita bahkan ada perpisahan kan dengan angkatan yang lebih tua gitu yang udah pengen lulus. Kenapa angkatan kita nggak ada ya gitu. Jadi kami berpikir gitu. Padahal kan sebenarnya sesuai dengan visi kami nomor 3 kan harmonis kan. Pengen meningkatkan jiwa kekeluargaan itulah gitu. Jadi apa sih salahnya nanti kalau kita terpilih? Jos, aku udah ngomong sama Jos, apa salahnya buat abang-abang kita yang bakal lulus nanti kita adain aja event. Mungkin bahkan satu pulpen pun kita kasih, satu ballpoint kita kasih ke mereka, dalam arti kenangan lah dari ITDL itu, dari adik-adiknya gitu, udah berharga kali gitu. Jadi pertama kali itu kami bakalan, mungkin kami collapse lah nanti, mungkin kami ajak Depsen Booth, kami ajak kerjasama gitu, atau bukan kerjasama sih ya, memang itu kan hak dari BEM tersebut kan, karena departemen kan. Jadi kami mungkin kami bakalan nambah proker itu. Jadi itu bakalan menjadi tradisi baru nih. Mungkin angkatan kita juga nanti bakalan merasakan itu gitu. Mungkin ada kenangan-kenangan lah di balik itu. Jadi ada yang diingat mungkin ketika nulis di kantor nanti, ini dari adik-adikku nih di ITDL gitu. Oke, tambahan mungkin dari wakilnya? Oke, kalau untuk tambahan dari aku tuh tadi udah di-spill nih sama si David. Yang selanjutnya itu adalah program ya kopi sore. Jadi di sini kan arti kopi sore itu menenangkan pikiran. Kopi artinya di sini bersantai. Sore itu kan habis jam kuliah. Jadi di sini kita mampu memberikan apalah sama mahasiswa ketenangan gitu, menenangkan pikiran sehingga tugas-tugas kuliah itu yang ada di pikirannya bisa terlupakan sejenak gitulah. Lebih fresh gitu kan. Ya itulah untuk kopi sore. Kira-kira seperti itu. Oke, itu kan program kerja yang bakalan pertama kali kalian lakukan. Aku mau nanya nih, proker apa dari semua proker yang udah kalian susun, proker apa yang paling menarik minat mahasiswa nantinya? Yang bakal diminati banyak mahasiswa. Jadi gini, sebenarnya kan makin kemajuan zaman itu sebenarnya makin terjadi gitu kan. Jadi kami bakal ngadain event yang tentunya bakalan lebih mengarah ke teknologi gitu. Sebenarnya kan selama ini kami mungkin kurang memperhatikan ya, atau kurang bagaimana. Jadi menurut kami belum ada event yang mampu menjadi istilahnya di mana tempat anak-anak yang atau mahasiswa yang berinovasi dalam teknologi itu belum ada yang menampung di ITDL ini gitu. Bahkan UKM-nya aja kadang UKM contohnya Delpro nih angkat. Jadi sebenarnya udah para pakar-pakar coding nih Kak. Jadi namun kurang kelihatan karena apa? Karena bahkan event perlombaan untuk coding pun nggak ada gitu. Jadi
kami pengen lah untuk antar mahasiswa itu diadain mungkin istilahnya lomba coding gitu, lomba ciptain inovasi-inovasi baru gitu yang berbaur dengan teknologi. Dan mungkin juga kami pengen ngadain ini Kak, kami pengen ngadain lomba antar SMA Setoba mungkin ya. Kalau cakupannya terlalu jauh keluar, tapi ya kami berencana membuat perencanaan yang terukur lah istilahnya. Jadi kami pengen menggait SMA di Toba, apa sih salahnya kita buat lomba gitu, apa sih salahnya SMP di Toba kita buat lomba. Namun BEM lah yang menjadi pelaksananya, kita ajak kerjasama dosen yang berada di ITDL, dan tentunya kita tentunya bekerja dengan Diptek, Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oke nih, Kak Yin masih ada nggak pertanyaannya? Ada Kak, tapi bohong. Tapi Udah bohong. selesai ya. Oke, untuk mengakhiri sesi tanya jawab kita yang udah menguras pikiran ini, bisa dong paslon nomor urut 2 ini mengucapkan kembali slogannya supaya netizen semakin terngiang-ngiang nih dengan slogannya. Mungkin Oke. Oke. Jadi slogan kami yang terakhir itu yaitu Breaking Barriers, Building Bridge, Vote number 2. Wih. Dari tadi kan kita udah ngurus pikiran nih ya, udah pusing juga kan mikiri apa nih jawaban-jawaban yang dikasih gitu kan. Jadi sebelumnya kita menutup acara ini, kami mau ngajak paslon nomor urut 2 ini untuk bermain supaya kita makin rileks dan juga nanti debatnya makin rileks ya. Oke. Di sini kita ada 2 game. Yang pertama itu ada game jawab cepat dan yang kedua itu ada tebak aku siapa. Tombolnya mana ya, Untuk enggak Kak, kita enggak ada. Baru Kita masih dong manual aturannya. Kak. Oke. Oke. Untuk game yang pertama bisa dipandu Kak Dini ya. Oke, game yang pertama itu jawab cepat, jadi harus dijawab dengan cepat ya. Oke. 5 pertanyaan pertama itu dijawab oleh ketua dulu, baru nanti dilanjut sama wakilnya. Oke ya. Jadi harus jawab cepat ya. Tunggu Kak, tanya dulu Kak, ngerti? Sudah ini teman-teman udah ngerti? Ngerti Kak? Ngerti ya. Oke, 5 detik ya, 5 detik nih. Oke, yang pertama nih, 3 kata untuk BMI Tidal. Mungkin aduh, maaf Pak. Enggak Nggak usah apa-apa. kita lanjut Adin, kita pandu. Kita ulang aja nih. Bisa, saya gini nih, soalnya dia nggak bisa langsung ke aku. Nggak boleh. Ini nggak untuk boleh ketua nih. Kak. Nggak boleh untuk ketua dulu ya, oke? Kita ulang aja Kita kali pandu, ya. kita Sip. Oke, 3 kata untuk BMI Tidal. Terbatas, kusam, dan statis. Oke nih. Oke, lanjut ya. 3 kata untuk KPU Tidal. Keren, gokil, gile. Kami memang gokil sih. Oke, lanjut 3 kata untuk paslon nomor urut 1. Keren, rajin, mungkin pintar ya. Oke. Ini nih ada 2 pertanyaan, ini harus memilih dengan cepat ya. Oke, IB atau Ivendel? Ivendel, Tutor atau rapat? rapat. Oke. Untuk ketua udah, sekarang kita lanjut ke wakil ya. Oke. 3 soal pertama sama sih. Yang pertama 3 kata untuk BEM aja Del. Menarik. Menarik itu pertama. Menarik itu dan terus menarik, kreatif dan ya memberikan wawasan luas. Oke. Luas gitu. 3 tapi udah lebih Udah ya lebih Kak. dari 3 ya. Enggak apa-apa. Oke. Oke, 3 kata untuk KPU IT Del. Keren, gokil dan bekerja sama. Kayaknya Lebih 3 lagi ya Ya, Kak. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, tapi Kak. emang KPU IT Del itu emang gokil sih dan Ya, keren. nggak bisa Oke. diucapkan sama 3 kata ya Ya. Kak. Oke, 3 kata untuk paslon nomor 1. Pintar, menarik dan ya bersahabat gitu lah. Oke. Ini 2 soal harus dijawab cepat nih kayak tadi ya. Paslon 1 atau paslon 2? Paslon 2 dong. Oke. Kuliah atau BEM? BEM. Oke, udah habis nih pertanyaannya. Boleh nih Kak Yedi bisa lanjut nih. Oke, game kedua itu tebak aku siapa. Aku akan ngasih clue ke kalian. Nanti kalian bisa jawab sesuai clue yang ada. Dan Sip Pak. Oke, yang pertama itu aku adalah departemen yang bisa mengumpulkan seluruh mahasiswa 1 hari di 1 minggu. Udah dapat gambarannya? Oke. Perlu clue lagi? Di Satu hari. Ngerti. Atau Udah. butuh Sip. clue yang Clue lain? Betul. Enggak butuh Nggak ya. butuh Nggak ya, butuh Kak. ya. Aduh, sombong Semangat banget nih. banget ini Oke. paslon nomor 2. Oke. Bisa dijawab 1, 2, 3, ya. Departemen Agama dan Sosial. Oke. Disingkat dong, nggak bercak. Depaksos. Oke, Oke. Depaksos ya. Yang nomor 2, aku adalah tempat yang biasa diburu mahasiswa. Bukan si dia ya, siapa? Oke. Oke, udah dapat. Ini tempat Aku mau dong. lagi. Guru mahasiswa.
Iya. Udah dapat atau mau clue lagi? Mau clue lagi? Mungkin satu clue lagi. Satu clue lagi. Untuk mendapatkan aku, mahasiswa datang lebih awal. Udah yakin nih sama jawabannya atau butuh lagi nih? Satu lagi clue. Clue satu lagi kita siapkan kok. Kita baik loh. Yes. Satu lagi. Satu Oh, lagi. satu lagi. Satu lagi. Beberapa kali aku membuat mahasiswa adu argumen. Ini clue Siapakah terakhir ya. aku? Makin bingung ya. Dua argumen. Aduh, argumen. Terus Baik, tempat direbut. paling direbut. Ya. Apa nih? Harus cepat berdapat tempatnya. Beradu argumen. Argumen. Gak ada clue lagi nih, Kak. Gak ada. Nggak habis. Gimana Bisa nih? lambai ke kamera ya kalau pas Kalau ya udah Kak ya. udah nggak bisa nih. Kalau dicoba nih bisa nggak? Bisa, Boleh. bisa Kak. Nggak ngurangin poin. Nggak ngurangin poin kan? Nggak. Oh, Ya udah, cobalah. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3, ya. ruangan kelas. Salah. Kak Dini jawab, biar ke Kak Dini aja hadiahnya. Ayo, coba. Jawabannya itu saung. Ya, kasih, Kak. Nggak nyangka. Berarti nggak pernah rebutan saung ya, Kak ya. Apa iya? Oke, kita lanjut. Aku sangat spesial di sini. Spesial siapa nih yang spesial? Dan mahasiswa hanya bisa melewatiku dengan perantara benda lain tanpa harus menyentuhku. Mungkin kasih Kak clue satu lagi Kak. Oke, satu Biar nggak lagi. ini. Kita pada baik ya. Oke, saking spesialnya aku masuk ke dalam salah satu peraturan di kampus. Oke, bendanya apa? Bendanya ya. Ya, Oke. bisa dijawab. Gak apa-apa kalau Satu, salah. iya. Palingan hadiahnya buat kita ya Kak Iya, Ain ya. hadiahnya untuk kita. Iya, hadiah untuk 1, kami. 2, 3, ya. Rumput. Oke, Oke, benar. benar. Oke, lagi lanjut. Aku benda yang punya kembaran di kampus ini. Iya. Iya. Udah Kak? Udah tahu. Lanjut lagi. Lanjut ya. Aku bisa menunda mahasiswa untuk makan jika tidak memiliki aku. Oke. Oke. Dijawab dong kalau udah oke. Kak. Oh. Belum? Udah cukup atau mau apa lagi? Lagi Lagi, aja. lagi. Satu lagi ya. Oke. Aku adalah pelindung mahasiswa. Oh, Is, oke. wakilnya yang jawab. 2, 3. Payung. Oke. Kayaknya emang soalnya emang murah sih Kak. Iya. Apalagi kita buat lebih sulit ya. Masih ada nggak sih Kak ini? Pasti ada deh, kasih deh. Satu lagi ya. Aku pasti dimiliki semua mahasiswa. Oke. Aku adalah bukti kerja keras semua mahasiswa. Oke. Lanjut clue yang terakhir. Boleh. Dan mahasiswa rela menggendongku setiap hari. Siapakah aku? Jawab bersama-sama. 1, 2, 3. Laptop. Oke, benar. Hadiahnya jadi sama Kak Dini ya. Oke. Nggak terasa ya, waktu seru-seruan kita bareng paslon nomor urut 2 ini udah habis. Terima kasih buat paslon nomor urut 2 yang udah bergabung bareng kita di podcast ini. Semoga kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua BEM berjalan dengan lancar. Kami harapkan paslon nomor urut 2 ini semangat untuk mengikuti setiap rangkaian acara yang ada ya. Siap. Oke, nah tadi kan udah dibuka sama pantun. Kak Dini nih, sekarang kita tutup nih sama pantun lagi. Silahkan Kang pantunnya. Dibilang cakep ya biar seru ya. Siap. Oke. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu kemudian hari. Untuk paslon nomor urut 2 boleh nih dadah-dadah dulu dong sama netizen semua. Oke, dadah. Dadah.